oleh Romo Kristoforis Bayu Risanto, Serikat Yesus. Mari kita perkenalan terlebih dahulu dengan diri. Romo Kristoforus Bayu Risanto, Serikat Yesus, biasa dipanggil Romo Bayu. Dia lahir di Bogor 6 Januari 1981, masuk novisiat 1 Juli 2000, dan menerima tahbisan imamat 19 Juli 2012. Tugas perutusan saat ini adalah tersiap di Girisungka, kemudian Postdoctoral Research Associate di University of Arizona, kemudian bidang pekerjaan beliau adalah Atmospheric Science from Meteorology, Department of Hydrology and Atmospheric Sciences di University of Arizona. Tempat tinggal beliau saat ini sebenarnya adalah di Vatican Observatory Jesuit Community di Tucson, Arizona, Amerika Serikat. Namun saat ini Romo sudah selesai tersiap ya Romo, dan sudah ada di Jakarta ya? Belum selesai tersiap. Oh baik, baik kalau begitu. Tapi ada di Jakarta ya Romo. Oke, nah sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Romo Bayu yang sudah hadir malam ini dan berkenan untuk menyampaikan materi kolapsologis. Namun sebelumnya, izinkan kami menyapa juga Romo Pembimbing Utama RDL, Romo Laurentius Prio Pujono, Serikat Yesus yang biasa dipanggil Romo Prio. Halo, selamat malam Romo Prio. Selamat malam, Pak Retno. Terima kasih sudah hadir kembali di tengah-tengah kami. Seperti biasa, sebelum kita masuk dalam sesi pemaparan bersama Romo Bayu, mohon perkenan Romo terlebih dahulu untuk memberikan sambutan atau pengantar untuk acara kita malam ini. Silakan, Romo. Terima kasih. Selamat malam atau selamat pagi yang berada di kawasan pagi hari saat ini. Rekan-rekan yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh pecinta ruang ini. Kita mengawali bulan Oktober tahun lalu, yaitu bulan Rosario, dan sekarang mengakhiri sesi yang ke-8 itu bulan yang diperuntukkan devosi pada Bunda Maria. Awal dan akhir. Di awal bersama Maria, di akhir dan selamanya bersama Maria. Ini nampaknya persis kopi dari hidup dan cara bertindak Santo Ignatius. Sejak bayi, bahkan sebelum dia lahir, itu sudah selalu didoakan Rosario, kalau zaman sekarang, kalau dulu adalah litani Santa Maria. Setiap orang pasti akan mengalami yang disebut kolaps. Dari entah itu perusahaan, atau gereja, atau tarekat, atau kita pribadi. Karena tanpa kolaps, kita tidak tahu apa arti harapan dan kebangkitan bersama Tuhan. Dengan demikian, kita bagaimana memasuki saat kolaps ini, di mana setiap kita pasti mempunyai yang disebut kita terbentang antara light and shadow. Light itu adalah terang, shadow itu karena bayang padi gelap, hitam. Dan salah satu ciri khas spiritualitas Ignatian adalah di sini, yaitu spiritualitas dalam tegangan. The tension, spirituality. Nah, bagaimana kita berada dalam tegangan antara light satu pihak dan shadow di lain pihak? Salah satu yang sudah saya kemukakan dalam buku saya adalah bagaimana kita memahami seluruh fakta kita dengan kontemplasi.
Romo Kolvenbach itu menganjurkan kita membaca dengan metode sequential reading atau intus ledger. Kalau saya kemudian mempersingkat, yaitu membaca secara kontemplatif tentang hidup kita, tentang Allah dan sesama kita. Itulah langkah pertama agar kita bisa pelan-pelan keluar dari jerat kolapsologi itu. Maka Romo Bayu akan memperdalam dan memberikan kita yang lebih jauh dan lebih besar dan tentunya lebih baik. Silakan Romo Bayu. Terima kasih. Terima kasih Romo Priyo. Terima kasih semuanya setelah mengundang saya di sini. Saya akan langsung share screen ya. Bisa lihat? Ups. Bisa, Romo? Ya. Oke. Saya tuh diminta Romo Priyo beberapa bulan yang lalu ya, Desember mungkin, sebelum saya pulang ke Indonesia, untuk memberikan salah satu materi dalam kelompok ini. Awalnya itu tentang ekologi, kemudian diubah menjadi kolapsologi. Nah, saya kebetulan waktu nggak tahu kolapsologi ini apa. Lalu yang muncul dalam pikiran saya waktu itu adalah pengalaman saya mengunjungi satu kota yang sudah kolaps di Colorado, itu namanya David kalau nggak salah nama kotanya. Dan saya menemukan di salah satu sudut kota itu patung ini. Dua ini patung apa saya nggak tahu ya. Pokoknya patung kayaknya ini, cuman kepalanya kepala tengkorak sapi dua-duanya, pakai cowboy hat. Dan ini memang menunjukkan, bagi saya menunjukkan, oh ya ini benar memang kotanya sudah kolaps ya. Tinggal tulang belulang yang ada di sini. Dulunya kota ini tuh kota yang sangat makmur ya, karena merupakan daerah pertambangan emas dan tembaga di Colorado. Jadi memang kotanya sangat ramai dan menghasilkan banyak uang, orang-orang kaya pada ke sana. Lalu kemudian setelah mungkin tahun awal 900-an, itu sudah tidak menjadi tempat untuk penambangan lagi, lalu mereka pindah California kalau nggak salah. Dan kota ini sudah mati akhirnya, walaupun masih banyak gedung-gedung, masih banyak apa ya, rumah-rumah, tapi sudah kosong semuanya. Dan tempat ini, toko ini memperlihatkan bagaimana ya benar-benar kolaps. Ini adalah dua sapi sedang main kartu kayaknya. Maka terus saya bertanya-tanya ya, kolapsologi itu apa ya? Nah, ketika saya cari-cari itu, kolapsologi itu ternyata adalah istilah yang populer di Prancis sekitar 5-8 tahun yang lalu, itu kolapsologi, dan dipopulerkan oleh satu buku, namanya judulnya How Everything Can Collapse. Ya. Ini ditulis oleh Pablo Servigne dan Raphael Stevens tahun 2015, dan isi bukunya itu sebenarnya menarik ya, sebuah peringatan atau warning bahwa peradaban manusia itu bisa runtuh dengan mudah, seperti halnya peradaban suku Inca atau suku Maya di benua Amerika sebelum kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis masa itu. Jadi dengan mudah, maksudnya peradaban manusia itu peradaban manusia pada saat ini, abad 20, abad 21 ini. Nah, penyebab keruntuhannya apa? Penyebab keruntuhannya sebenarnya adalah struktur sosial ekonomi peradaban manusia sekarang yang didasarkan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan, yaitu bahan bakar fosil. Nah, maka kebebalan dan kepura-puraan itu ya ketidakpedulian kita itu akan mempercepat keruntuhan peradaban ini. Misalnya kalau kita sudah tidak punya lagi bensin atau solar atau aftur, ya segala jenis transportasi mestinya ya nggak bisa jalan ya. Lalu kemudian pembangkit listrik yang tenaga uap terutama itu yang dari batu bara ya selesai. Kalau sumber energi seperti itu selesai,
ya akhirnya memang kolaps. Karena ekonomi dunia itu bergantung pada minyak bumi, pada gas alam, pada batu bara. Nah, kalau mereka tidak ada, habis. Dan pada saat ini sumber daya energi lain yang terbarukan, seperti misalnya panas bumi atau panas bumi, angin, matahari, itu belum digunakan secara optimal ya. Orang bilang masih, karena masih terbatas teknologinya dan semacamnya. Tapi ini menunjukkan bahwa keruntuhan peradaban manusia zaman sekarang itu bisa dengan mudah terjadi. Nah, kolapsologi ini merupakan analisis atau analisa yang menggabungkan banyak bidang ilmu ya dalam buku ini ya. Jadi mulai dari arkeologi, ekonomi, politik, klimatologi, dan masih banyak lagi. Semua itu untuk mempelajari keruntuhan peradaban kuno yang tadi saya sebutkan. Suku Inka dan Maya itu hancur kenapa? Nah, itu oleh mereka dianalisis dari banyak sisi. Dan dari situ kan mendapatkan kesimpulan. Nah, dari kesimpulan itu, kalau ini diaplikasikan atau diterapkan dalam konteks hidup manusia sekarang, peradaban manusia sekarang, ya itu tadi kesimpulannya, kita akan dengan mudah sama-sama roboh. Ya. Dan Yves Cochet, itu mantan Menteri Lingkungan Hidup Perancis, itu salah satu pendukung dari kolapsologi ini. Dan dia pernah berujar ya beberapa tahun lalu, 2 tahun lalu ketika COVID-19 itu muncul. Ini adalah salah satu tanda dari keruntuhan atau kerapuhan peradaban kita masa ini. Karena virus yang sedemikian kecil langsung rontok. Bahkan roda ekonomi dunia, nggak cuma Indonesia, tapi dunia itu berhenti dalam waktu singkat. Ya, dalam waktu singkat berhenti, dan orang bingung mau ngapain karena nggak bisa kerja. Misalnya orang-orang yang penghasilannya berasal dari upah harian, mati mereka. Dan jutaan orang hidup dari upah harian seperti itu. Kan hanya sedikit orang yang punya gaji ya, secara rutin ya. Kebanyakan orang di dunia itu ya hidup dari daily work, dari pekerjaan harian yang mereka lakukan. Maka dengan seperti itu ya ekonomi mati. Maka nggak heran saat COVID-19 itu banyak pemerintah yang memberikan subsidi ya setelah itu ya. Subsidi supaya orang tuh belanja. Kenapa belanja? Supaya ekonominya jalan. Ya, saya ketika di Amerika, ketika masih di sana di Amerika itu mendapatkan uang dari Presiden Donald Trump. Tentu saja ini dari Bank Sentral Amerika, tapi saya mendapat uang karena saya bekerja di sana, dianggap sebagai orang kelas menengah ke bawah ya, orang miskin. Saya mendapat apa namanya? Kalau dalam Indonesia itu bantuan tunai langsung ya, hanya bentuknya debit card. Ya, debit card, isinya ada berapa ribu dolar saya nggak tahu. Nah, itu kami itu di sana di Amerika tuh mendapat 2 kali, kalau saya 3 kali malah kayaknya. 2 kali pada masa pemerintahan Trump dan 1 kali pada pemerintahan Biden. Dan ini cara untuk memutar kembali ekonomi ya, sehingga yang kolaps tadi bisa bangkit lagi. Tuh. Jadi kolapsologi ini berasal sebenarnya dari bahasa Perancis ya, intinya itu ya. Nah, gimana kolapsologi dalam kerasulan serikat? Philip Endian, ini Yesuit dari Inggris, pada April 2019 itu menyinggung kolapsologi dalam pengantar preferensi kerasulan universal. Kalau teman-teman tertarik isinya apa, silahkan ini klik di sini, nanti saya berikan ini kepada Meifung. Kita kan tahu ini kolapsologi ini, preferensi kerasulan serikat ini terdiri dari 4 hal ya. Yang pertama itu menuntun sama pada Allah, entah lewat latihan rohani, lewat discernment, pengajaran rohani dan semacamnya. Lalu kemudian berjalan dengan orang miskin dan tersingkir, lalu menemani orang muda untuk menciptakan masa depan yang penuh harapan, yang cerah, dan merawat rumah kita bersama, bumi ini. Nah, ini preferensi ini sebenarnya juga diawali atau apa ya, muncul itu karena ada keprihatinan, karena ada kolaps, ada keruntuhan di tengah-tengah masyarakat saat ini, dan itu direfleksikan oleh Serikat Yesus. Jadi misalnya kayak berjalan bersama orang miskin dan tersingkir. Ini muncul dari keyakinan bahwa globalisasi itu bukan hanya tentang penyeragaman
ekonomi pasar ya. Tapi juga globalisasi ini menciptakan kesadaran akan keanekaragaman budaya, pertukaran budaya, interaksi. Nah, itu ada di situ. Maka kolapsnya sebenarnya ya karena pemahaman globalisasi yang terbatas. Globalisasi hanya untuk penyeragaman ekonomi pasar. Liberal, ekonomi liberal. Orang boleh jualan apa aja, di mana saja, pajak boleh ditentukan bagaimana terserah. Seperti itu ya. Maka yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin, kolaps akhirnya. Maka ini globalisasi memang dipandang seperti itu dan korbannya itu banyak sekali, orang-orang miskin dan tersingkir. Kenapa orang-orang itu pergi dari satu negara ke negara lain? Ya selain karena suasana politik, tapi juga karena suasana ekonomi yang tidak mendukung untuk kehidupan mereka dan juga kehidupan generasi seterusnya yang akan lahir dari mereka. Maka dari kolapsologi, kesadaran akan keruntuhan ini, maka Serikat bilang, ayo kita berjalan bersama orang miskin dan tersingkir. Dan menyadari ada keanekaragaman budaya, kita bisa bertukar budaya, kita bisa berinteraksi, membentuk masyarakat yang lebih baik. Lalu tentang orang muda, kolapsologinya di mana? Kolapsologinya ini kan seringkali kita sebagai anggota gereja ya, itu kan menyadari bahwa semakin ke sini kok kita semakin sulit ya mewariskan iman kepada generasi muda ya. Pengalaman saya hidup 10 tahun di Amerika Serikat itu terlihat sekali. Orang-orang generasi baby boomers itu masih ke gereja, mereka banyak ke gereja. Lebih banyak daripada sekarang. Tapi kemudian generasi saya misalnya generasi milenial dan seterusnya ya sudah orang tidak ke gereja. Di situ kan kita bisa merasakan bahwa oh ya ada kegagalan untuk mewariskan iman. Gimana kita harus mewariskan iman? Padahal kalau kita ingat misalnya dalam sakramen perkawinan itu kan ada janji ya di antara mempelai bahwa kami akan mendidik anak-anak kami secara Katolik. Artinya mewariskan iman Katolik kepada generasi berikutnya supaya gereja tetap hidup ya. Supaya gereja tetap hidup, supaya keselamatan di dunia ini terjadi. Itu kolapsnya. Tapi apakah ada harapan di sana? Nah ini, jadi Serikat itu merasa tetap ada harapan. Transformasi peradaban lewat dunia digital itu kan dikomandoi sebenarnya oleh orang-orang muda ya, orang anak-anak milenial sampai selanjutnya ya. Dan ini ada pikiran positif, itu transformasi itu akan menghasilkan kebaikan di masa depan. Gimana bentuknya? Nggak tahu kita. Pokoknya mesti ada itu, nggak mungkin nggak ada. Ya, mesti ada transformasi digital, kebaikan dari transformasi dunia digital sekarang. Sekarang kan anak lahir itu langsung pegang HP ya. Anak langsung pegang HP, anak lahir langsung main coding. Luar biasa itu. Saya baru belajar coding umur 30 tahun. Dan mereka sudah mulai dari sekarang. Nah, mesti ada transformasi, hidup yang lebih baik di masa depan. Dan tentu saja yang terakhir, merawat rumah bersama, ini kehancuran yang jelas terlihat kasat mata di depan kita. Kehancuran sungai, laut yang dicemari, atmosfer yang semakin kotor. Saya ini di Jakarta hari ini tinggal di Canisius Menteng, lalu saya ke gedung yang baru, ke rooftop, dan saya melihat Jakarta siang tadi sekitar jam berapa tadi ya, jam 12, jam 11 ya. Wah, polusinya luar biasa. Polusi Jakarta luar biasa. Gedung-gedung yang jaraknya sekitar 3-4 km itu udah nggak bisa terlihat lagi. Sudah apa ya, grey ya, blawur, udah nggak jelas. Nah, tapi di situ, di kolaps itu, keruntuhan itu, ada harapan. Dan Paus Fransiskus pernah bilang, yakin ada harapan kalau kita bisa mengubah ya cara kita hidup, cara kita melakukan transaksi ekonomi, cara kita menggunakan atau mengkonsumsi barang. Bisa ada harapan untuk menyelamatkan rumah kita bersama ini. Maka preferensi kerasulan universal itu ya pertama-tama menyadari bencana ya, menyadari kehancuran, menyadari kolaps yang terjadi, lalu kemudian menunjukkan harapan dan kita berjalan bersama untuk sampai pada harapan yang cerah itu di masa depan.
Nah, kalau kita lihat ya dari perjalanan hidup Yesus, juru selamat kita, yang paling jelas tentu saja adalah perjamuan malam terakhir ya. Ada kolapsologi di sana. Galau, sedih, cemas, takut, tapi masih ada secara harapan ya. Entah itu ya nggak begitu jelas. Untuk teman-teman yang pernah latihan rohani 30 hari ya, atau ya 8 hari lah. Mungkin pernah merenungkan atau mengkontemplasikan perjamuan malam terakhir ini. Apa rasanya? Tentu Ignatius itu kan minta supaya kita merasa sedih, merasa cemas, takut, dan seterusnya. Tapi tentu saja juga ada reaksi dalam diri kita, ada harapan, ada maksud dari semua ini ya. Dan kesedihan itu kan puncak penolak dari cerita perjamuan malam terakhir itu kan puncaknya ini adalah puncak penolakan para pemimpin Yahudi terhadap Yesus ya. Kalau dalam Injil Yohanes itu memberi gambaran jelas, terutama setelah Yesus membangkitkan Lazarus dari mati, ya udah orang-orang Yahudi dan pemimpin-pemimpin masyarakat Yahudi, terutama pemimpin agama, itu udah mulai membenci Yesus dan berusaha untuk menghilangkan Yesus ya. Dan puncak kesedihannya kemudian adalah para murid akan berpisah dari guru mereka. Jadi mereka tidak akan bersama dengan Yesus. Mereka lari, kocar-kacir. Itu puncak kesedihan. Itulah kolapsologi. Yesus yang sudah mulai mengumpulkan murid-muridnya selama 3 tahun terakhir akhirnya bubar, kolaps. Ya. Tapi di situ ada harapan. Harapannya Yesus tuh akan mengalahkan musuh-musuhnya. Gimana caranya? Nggak tahu. Pokoknya dia akan membangun kembali kerajaan Israel. Kalau kita masuk dalam kontemplasinya, ya kita ikut dalam alur cerita kontemplasi tersebut, ya sama saja kita juga mungkin merasa nggak tahu ya, apa ya terus yang akan terjadi setelah akhirnya kalau Yesus akhirnya meninggal, apa yang akan terjadi? Tidak sangat jelas. Bagi para murid tidak sangat jelas. Tapi harapan itu ada, karena nggak mungkin, Yesus yang sudah bekerja, paling nggak selama 3 tahun terakhir dengan segala karya dan sabdanya, itu hanya berakhir mati dan nggak ada kelanjutannya. Itu nggak mungkin. Maka ada harapan entah apa. Nah, ini yang menarik bagi saya. Selama saya retret agung itu, yang kedua ini ya, ketika tersiat, saya tuh merasa kabar gembira ya bagi Bunda Maria itu kayaknya bukan kabar gembira ya, kabar sedih. Kenapa kabar sedih? Karena satu, Maria ini kan sudah bertunangan dengan Yosef ya. Dia punya persiapan dengan Yosef tentu saja. Mereka punya impian, dan impian itu pupus, lenyap. Dan kini harus memperhitungkan Allah yang campur tangan dalam hidup mereka berdua secara langsung. Untuk kita, manusia-manusia zaman sekarang, ya campur tangan Allah itu ya langsung, tapi ya nggak langsung ya. Karena kita nggak merasakan seperti Bunda Maria merasakan kedatangan malaikat Gabriel. Campur tangan itu ada, tapi yang nggak langsung, nggak terasa langsung ya. Bagi Maria dan Yosef itu kan langsung. Datang lewat mimpi, datang secara langsung, menawarkan ini ada proyek dari Allah ini. Dan tawaran ini, dari Allah ini mengguncang dan menantang. Dan Maria juga nggak tahu persis tuh anaknya nanti yang namanya Yesus itu gimana akan berperan sebagai penyelamat dunia. Apakah penyelamat dunia yang menyelamatkan orang Israel dari penjajahan Romawi, penyelamat dunia apakah menjadi Mesias politik yang akan menggantikan Raja Daud yang keluarganya ya sudah runtuh? Tidak tahu. Jadi Maria tidak tahu. Dan Yosef pun tidak tahu. Dan jadi tawaran ini adalah tawaran yang mengguncang, yang menantang ya. Di sini kolapsologinya. Dan jawabannya dari Bunda Maria ini adalah ya untuk memanggul salib. Nah, kalau kita baca dari keseluruhan karya keselamatan, dari mulai Yesus dikandung oleh Maria sampai Yesus bangkit, bisa dibilang ya jawabannya Maria ini sama dengan jawabannya Yesus ketika di Taman Getsemani. Jadi kesediaan memanggul salib. Dan salib itu misteri ya. Ada misteri bagaimana proses kehadiran Yesus terjadi. Kan nggak tahu, Maria kan protes.
Gimana bisa terjadi wong saya belum bersuami, baru bertunangan? Seperti itu. Lalu ada misteri bagaimana berinteraksi dengan Allah yang menuntun. Misalnya, ketika keluarga kudus itu mengungsi ke Mesir, karena dibisiki oleh malaikat untuk mengungsi ke Mesir. Mengungsi ke Mesir berarti kan menjadi pengungsi. Artinya ya pekerjaannya juga nggak jelas ya. Mau kerja apa di sana? Apakah punya kenalan ya? Belum tentu punya kenalan juga. Tapi mengungsi. Nah, ini bagaimana berinteraksi dengan Allah yang menuntun ini? Menuntun mengungsi ke Mesir. Lalu juga ada misteri bagaimana berinteraksi dengan Yesus. Yesus dari bayi sampai remaja sampai dewasa ya. Sampai umur 30 kan dia baru keluar dari rumahnya. Nah, ini bisa dilihat misalnya ketika Yesus itu umur 12 tahun tinggal di Bait Allah ya, tidak ikut bapak ibunya pulang ke Nazaret. Tinggal di Bait Allah. Itu kan dua orang tuanya bingung, kemana nih anak? Seperti itu. Dan ini sulit ya. Maka ketika akhirnya ketemu dan Maria dalam tanda petik protes, kenapa kamu melakukan ini pada kami? Yesus terus menjawab, bukankah aku harus tinggal di Bait Allah, di rumah Bapakku? Akhirnya Maria hanya bisa menyimpan dalam hati, merenungkan dalam hati, tidak menjadikannya bahan perbincangan, mengeluh dan semacamnya. Merenungkan dalam hati, memanggul salib untuk merenungkan artinya ini semua apa. Nggak tahu artinya semua apa. Dan Maria seperti itu. Lalu juga misalnya ketika Maria dan Yesus itu hadir dalam perjamuan nikah di Kana. Itu kan Maria ya mungkin tahu ya, oh Yesus ini bisa bantu ini. Nah, ketika diminta, Yesus sepertinya menolak, tapi akhirnya membantu. Itu juga proses bagi Bunda Maria untuk memahami salibnya. Salib yang dipanggul sejak awal, sejak ia menjawab iya itu ya. Lalu juga ada misteri misalnya bagaimana mengikuti jalan salib Yesus. Ya. Maria itu akhirnya berdiri di depan Yesus yang tersalib. Dan Maria juga akhirnya menerima tubuh Yesus yang wafat dengan segala luka-lukanya ya. Dan saya membayangkan dia juga membantu untuk mengafani Yesus dan mereka untuk menguburnya. Ini kan kolaps betul. Bagi Bunda Maria, mungkin sampai pada titik itu ya seluruh dunia dan seluruh impiannya, seluruh hidupnya runtuh. Karena pertama dia menjawab ya, manggul salib. Akhirnya anaknya meninggal di akhir. Dan ini merupakan kesedihan. Maka ketika saya merenungkan ini, saya pikir ini bukan kabar gembira deh, ini kabar sedih ini bagi Bunda Maria. Karena harus rugi ya dengan hidupnya ya. Merugi bersama Allah. Maka Maria itu manggul salib ya sekitar 30 tahun ya. Bahkan sampai Yesus, mungkin ya salibnya selesai ketika Yesus bangkit dan bertemu dengan Bunda Maria. Mungkin salibnya selesai. Tapi mungkin juga tidak. Mungkin juga ya terus memanggul salibnya, mencari arti, makna hidupnya selama berziarah bersama Allah itu sampai akhir hidupnya. Ya. Jadi kalau boleh dibilang, bagi saya Bunda Maria itu yang manggul salib lebih lama daripada Yesus. Yesus mungkin manggul salib ya 3 jam sampai 6 jam terus meninggal. Nah, Bunda Maria manggul dari awal hidupnya. Dan maka bagi saya Bunda Maria ini sebagai sosok manusia, sosok perempuan ya. Ini sungguh-sungguh menjadi teladan ya, karena artinya teladannya gimana? Teladannya itu Bunda Maria itu adalah cermin manusia seperti kita yang memanggul salib. Kita pun kan sama. Kita tuh memanggul salib ya mungkin sejak kita menyadari bahwa kita memanggul salib ya, entah kapan. Tapi itu kan terus-menerus dalam hidup kita. Nanti kita akan lihat misalnya dalam Santo Ignatius atau Paus Fransiskus. Nanti kita akan lihat ini. Maka itu Bunda Maria itu memanggul salib, merasakan kolaps, keruntuhan dalam hidupnya, dan tetapi tidak pernah kehilangan harapan. Sebenarnya kalau mau dia setelah Yesus hilang itu ya udahlah, minggat atau gimana ya, pergi, nggak usah ikut lagi dalam proyek keselamatan Allah. Bisa saja seperti itu. Tapi rupanya Bunda Maria itu punya keyakinan ya, yang kita tidak tahu. Tapi ada keyakinan yang tercermin dalam sikap hidupnya sampai dia menemani Yesus sampai meninggal.
punya keyakinan bahwa Allah itu punya sesuatu di masa depan. Jadi walaupun kolaps, tetap ada harapan. Dan entah apa harapannya. Karena kita sebagai manusia, Bunda Maria sebagai manusia ya berhadapan dengan misteri itu tadi. Misteri dengan yang kita tidak tahu. Misteri harapan. Ya, misteri salib, misteri harapan. Nah, saya itu mengajak teman-teman di sini untuk melihat kolapsologi dunia ya. Kita mulai dari yang luas ya, kolapsologi luas ini, kolapsologi dunia. Tahun 2019-2020, ntar mungkin ada yang ingat, terjadi kebakaran hebat di Australia, di Sydney, di Melbourne, kebakaran sangat hebat. Itu kalau nggak salah menyebabkan hampir 1 juta, mungkin 1 juta lebih, kayak 1 juta lebih, 1 juta lebih hewan liar di Australia, termasuk kanguru, wombat, platypus, dan seluruhnya mati ya sia-sia. Belum termasuk tanaman, belum termasuk hewan ternak. Nah, waktu itu menjadi berita sangat besar karena ya ini merupakan peristiwa yang terbesar sepanjang sejarah Australia ya, yang tercatat. Maka waktu itu tim kecil kami di Arizona itu bikin penelitian tentang iklim di Australia, iklim kebakaran. Nah, akhirnya itu kami buat itu ketika mulai kebakaran ya. Jadi kami diskusi tiap hari, cari datanya selama 20 tahun terakhir, lalu kami analisa, lalu kami plot, dan kami terbitkan di jurnal internasional di Switzerland. Dan terbit tahun 2020 bulan Agustus. Jadi nggak lama setelah, ya sekitar 4 bulan ya setelah kebakaran itu reda. Dan ini memang ini salah satu paper yang banyak dikutip oleh orang karena kami termasuk yang pertama, generasi pertama yang menganalisa soal kebakaran hutan ini. Dan yang kami temukan memang adalah kolaps ya, dunia ini kolaps. Ini adalah yang pertama paling atas tuh hujan, curah hujan secara klimatologis di Australia dari tahun 2000 sampai 2020. Yang di atas 0 itu ya banyak hujan artinya. 0 itu normal, di bawah 0 itu kekeringan. Nah, kalau kita lihat itu yang kami temukan setelah tahun 2018 kekeringan hebat ya. Ini udah di bawah 50 ini hujannya, 50 mm dari normal. Sehingga yang nggak heran kalau terjadi kebakaran, kolaps ya. Itu environment-nya atau ekosistemnya kolaps. Selain hujan kami juga lihat misalnya suhu udara ya. Di 2 meter di atas permukaan tanah. Ini kami ambil dari satelit Himawari Jepang. Sama 20 tahun terakhir, di tahun 2000 sampai 2020. Dan kalau dilihat, mulai 2018, itu udah naik di atas normal. Hampir 2 derajat. Ya. Jadi dari 0 itu normal, di atas ini 2 derajat, di bawah ini minus 2 derajat. Jadi selama 2 tahun terakhir ya, jadi 2018, 19, 20 itu naik. Nah, itu yang nggak heran. Kalau cuacanya panas, daerahnya kering, ya udah, kebakaran pasti hebat itu terjadi. Nah, yang ketiga, kami juga lihat kelembaban tanah. Jadi kelembaban tanah ini, maksudnya gini, jadi seberapa banyak toh uap air atau air yang ada di dalam tanah. Nah, ini juga kami teliti dari tahun 2000 sampai 2020. Kita lihat sama ini. Ini malah lebih parah dari tahun 2017 itu sudah turun ya kelembaban tanahnya di Australia secara umum di bawah normal ya, hampir 100 mm di bawah normal. Nah, ini menunjukkan kehancuran dari suatu ekosistem di Australia tahun 2020. Dan memang ketika kami plot, misalnya ini adalah rata-rata ya, ini sebenarnya analisis PCA. Ini dari 2002 sampai 2019 itu ya nggak kelihatan. Memang ada kebakaran tiap tahun, tapi yang nggak hebat-hebat aman. Sehingga ya masih di bawah 50 ya ini ya jaraknya. Tapi ketika kami teliti dari 2002 sampai 2020, wah ternyata ini ada spot di sini. Sydney, di utara Sydney dengan Melbourne ya. Jadi ini memang hebat sehingga memang tercermin dari analisis statistik. Dan kalau kita lihat juga kolapsologi dunia ya bisa dilihat misalnya dari peningkatan suhu global selama
kurun ya 40-50 tahun terakhir ya. Itu karena apa? Karena emisi karbon dioksida dan metana, terutama dari bahan bakar fosil. Itu juga ada polusi udara dari nitrogen dioksida, ini juga dari bahan bakar fosil. Dan nitrogen dioksida ini salah satu pemicu terjadinya lubang ozon di atmosfer. Nah, kalau lubang ozon terjadi terus ultraviolet masuk dan kita kalau kena kulit kita dalam jangka waktu yang lama bisa kena kanker kulit. Dan pada tahun 2021 saya itu menulis beberapa kali di majalah Basis. Salah satunya jelas jangan tertipu dengan perubahan iklim. Kita kan sering mendapat ya tawaran misalnya, jangan pakai sedotan plastik dong, pakai sedotan yang terbuat dari misalnya gelas atau dari kertas dan semacamnya. Atau misalnya dianjurkan itu supaya naik sepeda supaya nggak banyak polusi udara. Atau misalnya kalau kita keluar dari kamar, kita diingatkan untuk mematikan lampu supaya hemat energi. Ya. Semacam itu banyak ya dalam hidup kita. Apakah itu langsung menyentuh problem utamanya, emisi karbon dioksida? Tentu saja enggak. Ya. Banyak itu ajakan-ajakan seperti itu ditawarkan oleh orang-orang yang bekerja di perusahaan minyak dan gas. Ya. Kenapa? Karena mereka nggak mau tangannya dibersihkan. Jadi tangan mereka udah kotor, ya udah sekarang gini aja. Yang menjadi tanggung jawab, yang bertanggung jawab untuk segala emisi adalah konsumen, bukan produsen. Produsen sebagai penjual minyak tetap jualan minyak. Nah, yang harus puasa itu adalah konsumennya. Padahal ekonomi kita itu kan ekonomi supply and demand, permintaan dan persediaan. Nah, ini kan di sini berarti cuman permintaannya yang di stop, persediaannya masih berlanjut. Nah, siapa yang nggak mau misalnya naik mobil ya yang dijalankan dengan bahan bakar fosil? Ya, siapa yang nggak mau daripada jalan di tengah Jakarta yang panas ya? Mesti milih naik mobil lah, walaupun ada himbauan ya sedikit aja naik mobil, nggak akan terjadi ya. Kalau suplainya masih banyak ya, maka ini kita sering tertipunya di situ ya. Jadi akhirnya ya tindakan-tindakan kita itu tidak langsung menyentuh problem utamanya atau menyelesaikan problem utama mengenai emisi karbon dioksida. Maka supply-nya itulah yang harus dihentikan. Ya, jangan demand-nya aja yang dihentikan, tapi supply-nya juga harus dihentikan. Caranya gimana? Ya dengan kehendak politik. Jadi tindakan personal seperti misalnya menggunakan sedotan yang plastik versus sedotan yang terbuat dari kertas, itu harus jalan beriringan dengan perubahan sistem. Sistem misalnya pemerintah itu ya mestinya menaikkan misalnya pajak untuk para produsen minyak ya. Atau di zaman sekarang misalnya carbon pricing ya. Negara-negara yang punya industri besar atau yang membuat polusi di udara ini dengan emisi karbon ya harus bayar pajak, dan pajak itu harus dibayarkan misalnya ke IMF, lalu kemudian disalurkan ke negara-negara berkembang, negara-negara miskin yang kena dari terimpak atau terimbas problem klimatologi perubahan iklim, misalnya kepulauan-kepulauan di Pasifik ya. Dengan perubahan iklim, kenaikan suhu udara kan air laut juga naik karena es di kutub mencair. Itu kan mereka tenggelam, ya. Sebenarnya termasuk kita juga tenggelam. Nah, itu orang-orang atau negara-negara yang menjadi poluter, emiter terbesar itu harus bayarin mereka. Maksudnya apa ya? Supaya mereka nyetop, jangan kebanyakan supply seperti itu. Maka tindakan personal harus diiringi dengan perubahan sistem. Supply dan demand itu perlu dipertimbangkan. Maka walaupun kolaps, ya seperti juga didengungkan Paus Fransiskus, lalu juga preferensi apostolik universal ini, tetap ada harapan. Ya. Harapan kalau kita mau berubah sebagai personal, juga sebagai sebuah masyarakat, perubahan sistem itu tadi ya. Kalau itu terjadi ya kita akan selamat. Seperti itu. Nah ini
ini juga saya pernah iseng-iseng meneliti ya, ketika bulan Januari 2020 itu kan lockdown di Amerika, udah mulai lockdown, di banyak tempat udah mulai lockdown, termasuk di Cina, di Indonesia itu baru Maret atau April baru lockdown. Nah, saya tuh mengambil data iseng-iseng dari satelit, bukan satelit cuaca ini satelit yang melihat karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan segala macam zat kimia di udara ya. Misalnya nitrogen dioksida ini di troposfer pada bulan Januari 2020 terus bandingkan dengan Februari 2020 ketika orang-orang mulai lockdown. Ini di Cina ya, Wuhan, Beijing, Seoul. Nah, kita lihat di sini berkurang drastis ya. Dunia kolaps, kita kena COVID, semua di rumah, nggak boleh keluar. Nah, terus industri kolaps, apa yang terjadi kita industri kolaps? Ya, polusinya juga kolaps. Polusi kapasitasnya apa? Bagus ini. Jadi udah nggak ada polusi lagi, ini berkurang sama sekali polusinya, udah apa ya? Sangat berkurang. Dan waktu itu juga kan banyak berita, atau misalnya Gunung Salak itu kelihatan dari Jakarta. Baru pertama kali itu selama mungkin 30-50 tahun terakhir ya. Atau misalnya waktu itu Los Angeles, biasanya kan banyak kabut smoke ya, smoke dan fog gitu. Itu waktu lockdown itu langsung bersih, total bersih. Mungkin pertama kali dalam 100 tahun di Los Angeles bisa bersih, gunung kelihatan dan seluruhnya sampai jauh sekali. Maka ya itu kolapsologi dunia karena ya kalau kita kolaps sebagai karena COVID, ya akhirnya polusinya juga kolaps ya. Jadi memang ada harapan kalau kita mau memperbaiki bumi kita, rumah kita, itu ada harapan. Kalau kita bisa menyetop tadi yang saya bilang demand dan supply. Nah, kalau kita bisa puasa di dua-duanya tuh hebat. Dan lebih menarik lagi itu waktu lockdown mulai Maret kayaknya itu di Amerika itu, Maret 2020 ya. Hewan-hewan liar itu di sekitar rumah saya di Tucson tuh bermunculan ya. Ini adalah Javelina, ini depan rumah kami saat lockdown 2020. Jadi kan peradaban manusia itu nyaris kolaps waktu COVID. Nah, orang berhenti kegiatan gila-gilaan dan alam langsung bereaksi ya. Ini salah satunya hewan ini. Dia datang ke rumah kami, lalu nggak tahu nih cium-cium apa, lalu kemudian ya jalan-jalan di depan rumah ya, di depan rumah jalan. Biasanya mereka keluar malam, tapi ini keluar siang karena lockdown, nggak ada orang. Kalau kita cermati juga misalnya waktu itu kan banyak berita ya, misalnya di San Francisco itu ada serigala yang muncul atau coyote yang muncul ya di tengah-tengah kota, atau menjangan muncul seperti itu. Saya nggak tahu di Indonesia ya waktu itu gimana, apakah ular keluar atau nggak tahu. Tapi ini salah satu bentuk harapan. Kalau kita mau berbalik kepada alam, baik atau merawat rumah kita, semuanya kira muncul dengan sendirinya. Atau misalnya waktu COVID itu manusia mati semua, ya alam itu akan muncul, dia akan sembuh. Alam itu akan sembuh dengan dirinya sendiri, ya. Itu ada harapan di sana. Nah, lalu ini adalah krisis keanekaragaman hayati ya. Ini ada buku tahun 2022 ya. Eating to Extinction: The World's Rarest Foods and Why We Need to Save Them. Ini oleh Dan Saladino. Ini buku ini bagus sekali, 500 halaman. Bicara tentang semua hal, buah-buahan, padi, gandum, susu, keju, dan semacamnya. Di mana dahulu itu banyak varietasnya, sekarang habis. Kenapa? Karena kita itu melakukan monokultur. Ya, jadi misalnya monokultur salah satunya dia sawit. 100 hektar sawit semua. Nah, itu monokultur ya. Nah, itu bikin ini keseimbangan ekosistem nggak terjadi. Karena kan kalau semua sawit, satu sawit kena penyakit, semua kena penyakit, gitu. Habis. Dan biasanya monokultur itu dibuat untuk tanaman industri ya, tanaman yang menghasilkan banyak sekali buah karena tuntutan ekonomi pasar. Jadi supaya buahnya bukan buah, tapi panenannya berlimpah dan cepat kaya. Nah, waktu itu saya bikin tulisan di majalah Basis tahun 2022 ya, beberapa bulan lalu, temannya mengenai kopi. Nah, ini saya sering diejek kalau orang mau Prio nih. Wah, kamu itu nulis kopi tapi nggak suka kopi. Nah, ini adalah kopi luwak. Ya, ini kopi luwak. Ini adalah nya luwak ya, yang belum diproses jadi kopi. Nah, kopi dunia ini saat ini miskin ya, miskin secara genetis.
Kenapa? Karena cuman dari satu varietas namanya Arabica. Ya. Wah, itu Arabica itu dari tahun 1700-an udah ada itu. Dan kemudian dikomersialkan jadi big plantation, ya, 1000 hektar misalnya semuanya kopi Arabica. Wah, itu mudah sekali kena penyakit. Satu kena, semua kena. Maka cara genetis memang miskin, ya, karena miskin cara genetis yang nggak tahan penyakit. Akibatnya ya banyak perkebunan kopi runtuh, ya. Mungkin yang pertama kali runtuh 1800-an, ya, ada di Karibia kalau nggak salah. Runtuh, terus kita mulai cari kopi yang tahan, ya, tahan hama. Kemudian muncul namanya Robusta, robust, ya, kuat. Robusta, Arabica dan seterusnya. Kemudian itu menjadi salah satu, ya, komoditas kopi sekarang, ya. Kalau kita bicarakan Robusta, Arabica dan seterusnya. Tapi sebenarnya yang kemiskinan ini tetap terjadi sekarang, kemiskinan genetis ini terutama dari Arabica. Maka nggak heran misalnya terjadi migrasi buruh kopi besar-besaran di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu, ya. Jadi ini buruh kopi di Nicaragua, di Guatemala, di mana perkebunan kopinya runtuh karena mereka kan nanam Arabica, kena penyakit, runtuh. Buruhnya kan nggak bisa kerja. Buruhnya kemudian mengadu nasib ke Amerika Serikat, naik kereta api dari Meksiko ke utara sampai dekat rumah saya di Tucson. Nah, ini adalah kolaps, ya, bentuk kolaps. Maka pertanyaan yang saya ajukan di salah satu tulisan saya itu adalah, apakah kita ini masih bisa minum kopi di masa depan kalau secara genetis kopi yang kita punya sekarang itu miskin, ya. Dan ini bukan cuma kopi aja. Dalam buku Eating to Extinction itu juga dibahas misalnya mengenai apel, ya. Apel itu asalnya dari Asia Tengah, di pegunungan Tian Shan kalau nggak salah namanya. Sekarang apel yang sekarang ada itu udah miskin secara genetis karena kan udah terjadi hibrida, ya, hibridisasi. Jadi cuma satu jenis apel untuk seluruh pasar dunia. Atau juga dengan tomat. Tomat sekarang ya cuma satu tomat yang bulat itu, padahal aslinya tomat itu macam-macam bentuknya. Atau misalnya dengan babi. Saya nggak tahu apa di sini banyak yang suka makan daging babi. Tapi babi yang kita makan sekarang itu juga miskin secara genetis, ya. Babi-babi yang dulu dipelihara tahun 1700-an, 1600-an, sekarang udah nggak ada yang memelihara, sudah punah. Sekarang diganti dengan babi yang pink itu, yang warnanya pink putih itu. Itu gabungan dari banyak babi, ya udah. Itu yang dipakai sekarang. Sehingga babi yang lain ya hilang, ya. Itu kolaps. Gimana kita bisa memunculkan kembali, ya, banyak petani-petani zaman sekarang, ya, di Eropa dan di Amerika Serikat yang mulai menanam kembali, ya, varietas-varietas yang pernah hilang. Memang itu proses panjang, ya. Harapannya emang ini kan kolaps. Harapannya emang nggak tahu gimana nanti di masa depan, tapi ada harapan ke sana dan mereka berjalan menuju harapan tersebut. Itu kolapsologi dalam bidang keanekaragaman hayati. Kita juga nggak tahu ini, ya, harapannya gimana, ya, pokoknya berusaha. Kolapsologi dunia yang lain misalnya peperangan, ya. Peperangan kan sering terjadi, ya, karena politik, ya, politik identitas, dan terjadi konflik. Nah, kita itu kalau kita lihat dari sejarah peperangan dunia ini kan memerangi pihak lain ini kan biasanya karena primordialisme, ya, karena agama, suku, bangsa, partai politik, dan semacamnya. Tapi sering-sering kita bisa melihat itu semua perang itu terbungkus oleh kepentingan ekonomi. Nah, istilah konflik bersenjata. Nah, misalnya kayak Amerika Serikat. Itu kenapa demen perang, ngirim tentara kemana-mana? Salah satunya adalah ekonomi. Karena mereka memproduksi senjata. Senjata itu adalah model ekonomi. Siapa negara yang nggak pengen misalnya F-16? Siapa negara yang nggak pengen misalnya punya F-35? Bahkan waktu itu pemerintah Indonesia bilang, wah, kita lobby supaya kita punya F-35, nggak mungkin terjadi. Karena F-35 ya cuma punya Amerika, mereka nggak jual ke tempat lain. Atau rudal Patriot misalnya. Siapa yang nggak pengen? Bahkan Israel aja ikut Amerika untuk bikin shield, ya, dome itu, ya, untuk menangkal rudal-rudal dari Iran. Itu buatan Amerika. Amerika itu ya perang ya karena ekonomi ini, ya, bikin perang supaya ekonominya jalan, ya.
Seperti itu. Dan itu terjadi juga misalnya dengan Rusia, Ukraina, lalu terjadi misalnya dengan di Afrika ya, di Kongo, bahkan dulu di Indonesia dengan Aceh misalnya, itu juga kan kolaps ya, masyarakat kolaps karena perang. Tapi apakah ada harapan? Nah ini dari kemarin tuh saya pikir-pikir harapannya di mana ya nih ya peperangan ini? Kapan ini akan berakhir bahwa akhirnya dunia damai? Ya, total damai, nggak ada perang sama sekali. Kayaknya nggak pernah 1 tahun pun di dunia ini tanpa perang. Mesti ada perang di mana. Tempat yang nggak ada perang, tahun depan mau ada perang. Tempat lain berhenti perangnya, di tempat lain mulai perang. Nah, sehingga letak harapannya memang harus dicari-cari bersama-sama ya. Sebagai pribadi mungkin kita nggak tahu, atau kita nggak pernah merasakan perang gitu ya di Indonesia ya, karena dia udah berlangsung lama, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, kalau kita bergerak lebih dekat lagi, misalnya ini kolapsologi dalam budaya kita, budaya membaca salah satunya. Ini Romo Setio dari STFDR kalian itu menulis dalam majalah basis Januari yang lalu itu mengenai budaya baca. Ada fenomena ini kebangkrutan media-media cetak besar. Mungkin kalau pernah ingat Newsweek ya, Newsweek itu dulu kan magazine ya, mingguan kalau nggak salah, magazine. Akhirnya tahun ya mungkin hampir 10 tahun lalu ya, tutup sebagai media cetak ya, lalu kemudian beralih pada media elektronik di internet, dan ini diikuti oleh banyak media-media besar dunia ya, termasuk toko-toko buku. Sekarang toko buku itu banyak yang bangkrut, yang menang ya Amazon ya. Jadi semua orang biasanya kalau beli buku ke Amazon. Dan ini kan problemnya, apakah emang orang nggak mau membaca lagi buku media cetak ya? Apakah orang cuma pengen baca media elektronik ya? Karena itu kan kolaps, salah satu model kolaps dari ekonomi ya. Kemana nih orang-orang yang dulu di media cetak? Ya kan mungkin mereka kehilangan pekerjaan, ya kan, kolaps bagi mereka. Tapi di negara-negara maju ya kayak Perancis dan Amerika Serikat itu stagnan ya. Pelanggan dari media cetak itu masih ada dan tidak berkurang. Ya, jumlah pelanggan masih ada. Misalnya di Amerika itu New York Times ya, rumah kami masih langganan New York Times. Tidak berkurang. Barnes and Noble itu salah satu giant di perusahaan publishing company itu yang masih mencetak untung besar. Sehingga kalau di Indonesia ini misalnya kayak majalah saya, majalah basis, ini ditanya ya oleh orang kenapa nggak masuk pada dunia online, ya kami masih percaya masih ada orang yang pengen baca karbon kopinya ya. Dan yang menjadi soal sebenarnya bukan budaya baca sekarang orang shifting dari budaya membaca media cetak ke media elektronik, tapi sebenarnya malas membaca. Ya, jadi orang sudah mulai malas membaca. Di Indonesia kayaknya seperti itu yang saya amati ya. Sekarang kan orang membaca ya hanya terbatas pada aplikasi komunikasi sosial ya. Misalnya kayak WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Ya hanya dari situ mereka mendapatkannya. Dan ada kecenderungan orang tuh pengennya baca yang singkat. Jadi baca buku tebel itu ya udah nggak model. Sudah nggak model, ingin baca yang singkat, pokoknya apa isinya itu yang ditangkap. Nah, sehingga yang menjadi soal sebenarnya bukan masalah cetak atau digitalnya, tapi masalah budaya bacanya. Nah, gimana kita ini bisa meningkatkan budaya baca kita? Karena ini budaya baca akan mempengaruhi juga misalnya bagaimana masyarakat kita di Indonesia ini punya pengetahuan ya. Misalnya kan ada itu tes untuk anak-anak Indonesia di ranking dunia itu loh. Jadi matematika, bahasa, kemampuan berbahasa, kemampuan matematika dan beberapa yang lain, ilmu pengetahuan umum di ranking dunia kan Indonesia di bawah ya, termasuk 10 besar di bawah ya kemampuan membacanya itu. Maka ini juga menjadi kolaps bagi kita, bagi masyarakat Indonesia. Nah, gimana kita punya harapan di situ? Nah, saya juga nggak tahu ini. Gimana caranya supaya kita masyarakatkan budaya baca di tengah-tengah negara kita ini. Nah, kita bergerak sekarang ke Ignatius. Ya. Ignatius itu kolapsologinya ya boleh jadi itu memang cannonball ya. Peristiwa cannonballnya dia itu adalah momen
kolapsologi Santo Ignatius atau Inigo waktu saat itu. Dan ini kolapsologinya ini berlangsung lama ya, melewati masa kritis, bisa bertahan hidup waktu itu kan. Dia kalau nggak salah punya devosi kalanya, berdoa kepada Santo Petrus atau Santo siapa ya, lupa saya. Tapi itu melewati masa kritis, dokter kan waktu udah bilangnya mati nih kalau nggak bisa lewat malam ini, besok mati. Ternyata nggak mati. Dan dia masih melampaui misalnya operasi kaki 2 kali untuk menghilangkan tonjolan tulang ya di kakinya. Tapi juga dia menyadari juga harapan untuk mengabdi putri kerajaan itu pupus. Ini kan harapannya sejak muda ya. Dia ingin hidupnya itu seperti di roman-roman klasik ya. Tapi karena kakinya nggak seperti dulu, ya sudah akhirnya ya dia sadar lah, cacat gini mana ada putri kerajaan yang mau dengan dia. Seperti itu. Tapi dia masih ada harapan, masih bermimpi selama masa penyembuhannya. Kalau kita ingat dari autobiografinya, itu kan dia masih memimpikan ya, di tempat tidurnya itu masih memimpikan hal-hal keduniawian. Setiap kali dia baca romans lagi, oh pengen mengabdi putri dan seterusnya dan seterusnya. Tapi juga masih ada harapan, kalau saya nggak bisa ke sana mengabdi yang duniawi tadi, saya bisa mengabdi Tuhan seperti Francis Assisi atau Santo Dominikus, ya, untuk melayani Tuhan. Ada harapan di sana. Jadi walaupun dia kolaps secara fisik, dia kolaps, bahkan secara impian ya, impiannya juga kolaps, tapi dia masih punya impian lain. Diberi harapan, masih ada impian lain. Saya kira itu yang membuat dia sembuh. Ada harapan. Itu yang membuat dia sembuh. Dan ini kemudian berlanjut ya, pemain kolapsologi ini sepertinya memang tidak berhenti ketika dia akhirnya mendirikan Serikat Yesus, itu masih terus berlanjut ya. Jadi dia mengalami kegalauan, keputusasaan dalam relasinya dengan misalnya dengan para pangeran waktu itu atau dengan para benefaktor waktu itu, dan dia memang dalam situasi seperti itu selalu memilih Allah, ya, menyelesaikannya dengan doa, mati raga, ekaristi, dan dia juga secara praktis pergi ke sana kemari ya, atau menulis surat ke sana kemari, berdiskusi dengan orang melalui percakapan rohani, tidak kenal lelah. Dan itu yang membuat kolapsologi itu berlangsung terjadi lagi dan lagi dan lagi dalam intensitas yang mungkin lebih kecil daripada Cannonball itu sendiri. Sehingga hidup Santo Ignatius ini bagi saya sesungguhnya adalah hidup yang menghidupi tegangan antara kolapsologi dan harapan. Ya. Karena kan kalau kolapsologi seperti yang tadi saya bilang, dalam misalnya kasus Bunda Maria itu kan nggak tahu ya. Kolapsologinya jelas, kolapsnya jelas, keruntuhannya jelas, tapi harapannya nggak tahu. Nah, ini Ignatius juga sama. Ya kolapsnya jelas, tapi harapannya kan nggak pernah tahu. Dan dia waktu di tempat tidur, waktu masa penyembuhan kan nggak pernah bermimpi akan mendirikan Serikat Yesus. Dia hanya bermimpi melayani Allah, dan itu mimpi itu kemudian berkembang misalnya, oh saya ingin melayani Allah dengan mempertobatkan misalnya orang-orang di Yerusalem, seperti itu ya. Terus itu nggak terjadi, itu akhirnya oke, saya sekolah mau ngapain, mau bukan mendirikan, tapi mau melayani orang lain supaya lebih efektif. Lalu kemudian bertemu teman-teman. Nah dari situ kemudian bergulir menjadi, oh ya kalau gini udah aja didirikan semacam ordo hidup bersama. Dan itu terus bergulir sampai kan dia juga nggak pernah berpikir misalnya akan mendirikan sekolah. Lalu kemudian mendirikan sekolah. Sehingga momen kolapsologi dan harapan itu terus ada tegangan, dan harapan itu terus muncul ya. Semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Ya memang akhirnya secara ultimate ya mungkin nggak akan jelas 100% ya. Cuman itu kan cara Tuhan untuk merevelasikan dirinya, mengejawantahkan dirinya terus-menerus dalam harapan. Lalu Paus Fransiskus misalnya, kolapsologinya ini paling nggak ada 3 hal di sini yang saya catat. Dia kehilangan sebagian dari paru-parunya ya di usia 21 tahun ya. Ini tahun 1957. Dan saat habis operasi, bagian paru-parunya diangkat, itu ada satu suster dan perawat itu memberi dosis painkiller double. Jadi bahkan dokternya aja nggak memperkenankan sebenarnya untuk melakukan ini, tapi 2 suster ini dengan perawat ini tahu apa yang harus mereka lakukan. Lalu akhirnya dengan memberikan dengan diberi obat painkiller dengan double dosage itu, ya akhirnya Paus Fransiskus Mario Bergoglio waktu itu ya merasakan sakitnya lebih ringan ya, dan dia selamat.
ya, dan hidup akhirnya sampai sekarang. Lalu momen kedua misalnya kesepian ya, kesepian waktu perusahaan studi di Jerman, sendirian, terisolasi, nggak ada temennya. Dan waktu itu Argentina menjadi juara Piala Dunia. Nggak ada yang ngasih selamat dengan dia. Hanya satu perempuan, mahasiswi dari Jepang itu yang buat kayak spanduk FIFA Argentina, dan dia membuat Mario Bergoglio ini tersenyum ya, karena merasakan ya dalam kesepian tetap ada harapan ya. Tetap ada harapan untuk tetap bertahan di Jerman walaupun kesepian. Dan yang terakhir, yang ketiga saya kira adalah ketika dia dinovisiatkan ya. Jadi setelah lengser dari jabatan provinsial, dia itu ditempatkan di tempat terpencil, novisiat Serikat Yesus di Argentina, di Cordoba. Waktu itu alasannya adalah selama memimpin sebagai provinsial tuh ya nggak becus atau gimana, buruk. Lalu juga saat menjadi rektor seminari tinggi juga buruk, sehingga orang nggak suka dengan dia, akhirnya dia dikucilkan. Dan ini adalah momen ketika collapse ya, dan dia bisa bangkit setelah itu. Setelah itu bisa bangkit, kayaknya kemudian hari dia dipilih kemudian menjadi uskup, dan sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang karismatik, yang dicintai banyak orang. Nah ini foto ini sebenarnya foto favorit saya dari seorang kardinal ya, Mario Bergoglio. Dan ini dia itu selalu naik public transport ya kemana-mana di Buenos Aires, walaupun dia ini seorang uskup ya waktu itu, seorang uskup dari kota tersebut, dan ya dia bebas ya, merasa senang untuk ikut serta atau hidup bersama domba-dombanya. Ya, saya kira nasihat dia untuk para imam supaya mambu atau berbau domba itu mungkin ya dari hidupnya ini ya, dari hidupnya 3 hal ini, tapi juga dari cara dia menghidupi imamatnya, menghidupi dirinya sebagai pejabat gereja. Itu adalah pejabat gereja yang kenal dengan dombanya, ikut bersusah payah dengan dombanya, ikut dalam kolapsologi dombanya ya. Dombanya runtuh dan juga keteruntuh. Ini yang menarik bagi saya dari sosok Paus Fransiskus. Nah, saya juga mau cerita sedikit ini mengenai kolapsologi diriku ya. Saya itu kehilangan ayah saya saat masih kecil. Saya umur 10 tahun, ayah saya meninggal karena kanker paru-paru. Dokter itu bilang, ini karena ternak ayam. Jadi ayah saya itu peternak ayam Bangkok aduan itu. Dan kebetulan tuh paru-parunya kayaknya nggak ini ya, sensitif ya. Jadi agak sensitif, sehingga ketika terkena kotoran dari ayam-ayam gitu ya, lalu kena kanker akhirnya dan meninggal. Nah, waktu itu umur 10 tahun saya nggak tahu ya, ini hidup kok cuma seperti ini ya. Untuk apa hidup itu ya? Nah, itu pertanyaan fundamental bagi saya. Dalam kolaps itu saya mempertanyakan hidup. Hidupku ini untuk apa? Apakah hidup manusia itu yang lahir, lalu kemudian berkembang jadi anak, sekolah, lalu lulus sekolah dapat pekerjaan, terus nikah, punya anak, besarin anak, pensiun, sakit, meninggal. Saya pikir ini absurd kalau hidup seperti ini. Nah, maka dalam kolaps itu saya terus mencari tahu, saya ini untuk apa hidupnya? Jika akhirnya manusia mati. Dan ini saya butuh proses panjang ya untuk sampai pada akhirnya saya ingin menjadikan diri saya sebagai imam, sebagai Yesuit, dan bekerja untuk serikat, bekerja untuk gereja, dan bekerja untuk masyarakat. Nah, ini untuk sampai sini butuh belasan tahun. Kehilangan ayah, karena asal mulanya kehilangan ayah itu. Dan saya kira semua orang juga sama ya, termasuk juga Santo Ignatius, Bunda Maria, itu kan dari kolaps sampai menemukan harapan juga proses yang lama. Dan saya merasa, ya ini hidup manusia memang harus seperti ini ya, mungkin ya, berproses. Lalu yang kedua, kolapsologi peristiwa penembakan. Jadi bulan Oktober 2022 itu kepala departemen saya di Arizona, Dr. Tom Meixner, itu dibunuh oleh salah satu mantan murid yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya, 2021. Dia nggak terima,
lalu kemudian ingin balas dendam. Akhirnya ya datang ke universitas, ke kantor, nunggu Dr. Meixner di luar kelas. Jadi waktu Dr. Meixner sedang ngajar. Dan ketika selesai ngajar, Dr. Meixner keluar menuju kantornya. Dia dari belakang bawa pistol, tembak belakang 4 ya. 1 di leher, 3 di punggung kalau nggak salah. Langsung meninggal. Bagi saya waktu itu ini adalah apa ya? Suatu bentuk revelasi ya, pewahyuan bahwa atau sebenarnya pengingat dari Tuhan bahwa pembunuhan yang sering saya lihat di TV itu tidak jauh. Kan sering itu di Amerika Serikat pembunuhan di mana sekolah gitu ya. Saya pikir ya jauh lah itu di Florida atau di mana, jauh sekali ya. Butuh beberapa jam untuk ke sana naik pesawat. Tapi ternyata terjadi di departemen saya. Dan ini shock, dan saya shock selama seminggu saya nggak bisa tidur soal ini. Dan menjadi pertanyaan saya waktu itu adalah, apakah proses memanusiakan manusia, humanisasi dalam pendidikan, keluarga atau di sekolah itu gagal ya? Bagaimana orang sudah dididik sekian lama, itu nggak punya rasa kemanusiaan, sampai akhirnya membunuh gurunya sendiri. Kan nggak masuk akal itu. Maka saya mempertanyakan itu. Maka kolaps bagi saya ya bukan cuma kehilangan Dr. Meixner, tapi juga ini pertanyaan ini. Bagi saya kolaps itu ya masyarakat kita kolaps. Karena pendidikan tuh gagal menghumanisasi manusia. Memanusiakan manusia itu gagal. Orang hanya sebagai homo, ya, hanya sebagai manusia, hewan. Ya. Tidak sampai pada manusia utuh, human. Dan saya sampai saat ini, kan belum setahun ini, masih berproses ya bersama komunitas akademis saya di Arizona untuk menemukan makna di balik ini apa ya dari peristiwa ini. Ya saya nggak bisa mengharapkan bahwa kami bisa keluar dalam waktu 1-2 tahun ya sampai akan menemukan harapan. Tapi ini saya kira adalah proses lama, karena ya saya tahu ketika saya kehilangan ayah saya aja itu adalah proses lama untuk sampai pada harapan. Harapan bahwa akhirnya hidup ini nggak sia-sia. Hidup ini bisa dimaknai untuk diriku, untuk orang lain, untuk masyarakat. Bahkan dalam arti tertentu untuk gereja ya, untuk Tuhan. Suatu perjalanan panjang saya kira. Nah, maka krisis itu adalah suatu yang alamiah ya. Merupakan menu harian. Kalau tanpa krisis ya hidup jadi hambar. Dan nggak akan maju. Kalau nggak ada krisis ya nggak akan maju. Nah, momen kolapsologi ini bisa dilihat juga sebagai momen pemurnian, pemantapan, peneguhan menuju pembaruan hidup. Karena ya ini kerusakan, kehancuran, keburukan itu kan dirasakan ya oleh kita ya. Dan kita tahu ada yang baik selain kerusakan, selain kehancuran, keburukan itu ada kebaikan. Atau pernah ada kebaikan dan itu hilang, diganti oleh kehancuran. Maka yang baik ini siapa? Yang baik ini adalah Allah. Kalau kita ini ya mau melihatnya dalam konteks yang lebih jauh ya, beyond the ultimate, ya akhirnya kebaikan itu adalah Allah sendiri. Maka pembaharuan ini, momen kolapsologi adalah sebenarnya cara kita untuk kembali pada Allah, kembali pada yang baik. Ya. Maka kita ingin kembali pada yang baik itu yaitu Allah. Caranya gimana? Ya banyak caranya. Bisa melalui hal-hal yang rohani, doa, mati raga, ekaristi seperti Santo Ignatius. Sampai pada hal yang praktis ya, misalnya berdiskusi dengan orang lain, memilih apa yang dikonsumsi, misalnya apakah saya ingin memilih misalnya barang-barang yang impor dari luar negeri. Kalau impor dari luar negeri itu kan ada bahan bakar yang dipakai. Kalau ada bahan bakar berarti ada emisi, ya toh? Kalau ada emisi ya karbon di udara semakin banyak, lingkungan makin kolaps, ya toh? Seperti itu. Lalu misalnya apa yang digunakan? Apakah kita menggunakan sepeda? Apakah kita menggunakan jalan kaki? Perlukah kita menyalakan AC misalnya? Atau perlukah kita membeli hal-hal yang kita tidak butuhkan? Seperti itu. Hal-hal yang praktis. Lalu kemudian apa yang dibaca? Ya, bagaimana kita
mendapatkan informasi dari luar. Hal-hal praktis seperti itu yang membuat kayak saya kira kita sebagai manusia menjadi manusia, masyarakat kita sebagai masyarakat manusia. Ya contoh ya yang lebih konkret ya contohnya misalnya Ignatius ya. Seperti tadi saya bilang, ya dia mulai dari yang rohani sampai yang praktis itu dilakukan. Sehingga ada harapan dari kolaps menuju harapan itu selalu ada. Maka ini ada ungkapan yang menarik ya dari semangat Ignatian ini, 100% tergantung dari rahmat Allah dan 100% dari upaya manusia. Dan saya kira yang lebih menarik adalah ini, berdoalah seolah-olah hasilnya itu semua bergantung pada diri kita, dan bekerjalah seolah-olah hasilnya semua bergantung pada Allah sendiri. Ini artinya apa? Kalau berdoa, ya dalam konteks Ignatius, itu kan berdoa itu berkontemplasi ya. Dalam tanda kutip merencanakan, apa tuh yang akan kubuat. Ya. Makanya menentukan hasil doa itu ya itu. Tergantung pada kita sendiri, apa yang kita bayangkan, apa yang kita rasakan, apa kehendak kita, itu hanya ada dalam doa, dalam wawancara kita dengan Tuhan sendiri dalam hati kita. Dan bekerjalah seolah-olah hasilnya semua bergantung pada Allah. Doa itu dibawa, ditarik ke dunia nyata. Sisi yang praktis. Kalau tadi saya punya kehendak untuk mengikuti Yesus dengan cara membantu orang miskin, ya udah nanti ketika keluar dalam doa kita membantu orang miskin. Nah, maka itu dalam konteks bekerjanya, dalam konteks praktisnya, ya akhirnya semua bergantung pada Allah. Apakah kita berhasil dalam kerja kita, kerja tangan kita yang tergantung pada Allah sendiri. Tapi kehendaknya itu bergantung pada kita dalam doa-doa kita. Tuh. Dan sebuah krisis, entah kolapsologi, cannonball, atau pandemi, COVID, itu memberikan ruang pemilihan bagi kita. Nah, ini ruang memilih ini adalah memilih apakah kita mau keluar dari kolaps, apakah kita mau menuju harapan, apakah kita mau kembali kepada yang baik, pada Allah sendiri, itu kan tergantung dari kita. Maka itu ada ruang pemilihan di situ. Maka gak heran kalau dalam bahasa Cina, ini saya ngutip dari Romo Priyo ini, ada karakter untuk menggambarkan kolaps, itu krisis, bukan kolaps, krisis itu adalah penggabungan dari karakter bahaya dan kesempatan. Karena dalam krisis itu ada kesempatan. Kita bisa keluar sebagai pemenang, bisa keluar sebagai pecundang. Ya. Nah, ini dikatakan oleh Paus Francis sendiri. Contoh yang dari kitab suci, misalnya Petrus ya. Petrus itu kan bertobat ketika dia habis tidak mengaku Yesus sebagai gurunya, kan 3 kali tuh ayam berkokok. Dia menyesal, menangis. Ya, dan kembali pada Yesus, ya, tidak akhirnya pergi, ya, dia ikut kembali pada Yesus, mengenali kembali Yesus ketika Yesus bangkit. Tapi kalau pilihannya keliru ya seperti Yudas, ya, dia menjual Yesus, dia tahu wah nggak seperti ini harapannya, akhirnya dia mau membalikan uangnya, dia menyesal, tidak kembali pada Yesus, tidak kembali pada sumber kebaikan, dan akhirnya gantung diri. Nah, ini 2 karakter yang berbeda ya. Kita bisa keluar sebagai pemenang, bisa keluar sebagai pecundang. Atau bisa juga kita meneladani Bunda Maria yang memilih rugi bersama Allah. Saya suka kata-kata ini. Ini sebenarnya saya dipengaruhi oleh Romo Sunu ini. Memilih rugi bersama Allah ya, tanpa tahu hasil akhirnya. Memilih rugi ini kan rugi dengan dirinya. Harusnya dia kan bisa hidup damai, mengekspresikan segala impiannya bersama Yosef, tapi sekarang harus bekerja bersama Allah dalam karya keselamatan. Dan karena rugi ini ya, pilihan dia untuk rugi, Bunda Maria keluar sebagai pemenang. Ya. Nah, maka rumusnya ya susah ini saya meruskan. Sebenarnya saya nggak tahu juga rumusnya apa. Bagaimana supaya kita bisa sampai pada Allah, itu adalah atau keluar dari krisis ya, jadi pemenang. Mungkin ya sabar ya, tabah, buka telinga, membuka hati, mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah ya, fokus pada Allah, trust in God. Dan kita dalam arti itu butuh verifikasi ya dengan kehendak Allah ini ya, dengan orang lain, misalnya pembimbing rohani, sahabat dekat yang bisa kita ajak ngobrol dari hati ke hati. Saya kira ini salah satu, bukan
rumus, tapi mungkin salah satu resep aja ya. Mungkin teman-teman di sini punya resep yang lain, saya nggak tahu. Tapi ini resep yang saya kira ya yang paling sederhana. Paling sederhana bagaimana sih kita supaya bisa keluar dari krisis ya dan menjadi keluar sebagai pemenang, menemukan harapan kembali pada Tuhan. Maka gini, salib saya kira adalah titik terendah sekaligus harapan ya. Jadi ini kolapsologi salib, ini suatu paradoks. Dan hanya lewat kontemplasi panjang dan terus-menerus ya orang sampai pada titik ini. Sampai pada titik di mana merasakan salib ini adalah puncak harapan. Walaupun kolaps, runtuh, tapi puncak harapan. Dan ada pepatah dari Thomas A. Kempis mengatakan, salib itu kehidupan, keselamatan, benteng terkuat melawan musuh, kesucian sempurna, dan keutamaan tertinggi. Nah, ini bisa direnungkan oleh masing-masing dari kita mengenai kolapsologi salib. Saya kira butuh untuk sampai pada titik ini butuh suatu pencerahan ya. Mungkin kita butuh kontemplasi dan meditasi. Dan kolapsologi salib itu nyata dalam pengosongan diri Yesus, kenotik ya. Dan tentu saja pengosongan diri Bunda Maria ya. Mau rugi itu kan pengosongan diri kan. Jadi tadinya kan dia nggak kosong, punya impiannya sendiri. Tapi karena Allah menarik untuk dia ikut dalam karya keselamatan, ya sudah dikosongkan, impiannya diganti dengan impian Allah yang juga tidak begitu jelas. Nah, kolapsologi salib ini ada juga dalam pengalaman Simon Petrus dan Yudas Iskariot ya. Kembali versus lari. Ya, lari mati, kalau kembali selamat. Dan kolapsologi salib ada dalam pengalaman Lastortan tentu saja. Ignatius itu memilih salib. Memilih rugi bersama Allah karena yakin salib adalah lambang keselamatan. Sebenarnya kan dia juga nggak begitu tahu secara jelas kalau dia pergi ke Roma dan tidak jadi ke Yerusalem, itu akan terjadi apa juga kan dia tidak begitu tahu ya. Nah, tapi dia memilih ini, salib ini, karena Yesus sendiri yang mengatakan akan menemani dia ke Roma. Maka karena ini adalah suatu, saya menganggap ini suatu punta ya malam ini. Saya kira rahmat yang dimohon ini adalah ini, berani semakin memahami, mencintai, mengikuti lebih dekat, bahkan menyatukan hati perasaan dengan Tuhan Yesus yang rela menderita sengsara, wafat, bangkit dari alam maut, naik ke surga, dan berikan rohnya kepada kita. Sebagai penunjang untuk bahan doa, bisa ini kita misalnya, ini hanya penunjangan dia, salah satu dari banyak yang bisa dipilih sendiri. Misalnya perjamuan malam terakhir dari Matius atau dari Yohanes. Jadi memberitahukan akhir hidupnya di dunia, lalu juga kan Yesus itu membasuh kaki para murid ya, mewariskan semangat pelayanan, sikap rendah hati, dan akhirnya juga menempatkan Ekaristi sebagai kenangan akan pengorbanan dan cintanya. Dan saya kira titik harapannya ada di sini, di Ekaristi ini. Ekaristi ini kan diterapkan Yesus 2000 tahun yang lalu ya. Kalau kita bayangkan, gila ya, sampai sekarang kita masih melaksanakannya, pengenangan ini. Ini kan luar biasa ini. Ini hanya terjadi kalau setiap orang merasakan bahwa dalam Ekaristi, yang merupakan pengenangan, kolaps dari Yesus, keruntuhan dari Yesus, itu adalah sumber harapan. Nah, kalau enggak, sampai situ, umat Kristen dari abad ke abad ya mungkin meninggalkan Ekaristi, nggak akan ada Ekaristi lagi. Ya. Ekaristi sampai pada kita masih kita lakukan karena ada harapan. Sadar nggak sadar, kita dari kecil tuh punya rasa harapan dalam Ekaristi itu ya. Kolaps di Ekaristi itu adalah harapan di dalam Tuhan. Bisa juga kita merenungkan misalnya misteri salib ya. Dari Yohanes, Matius, Markus, dan Lukas. Misalnya merenungkan mengucapkan Yesus yang mengucapkan 7 sabda di salib. Atau merenungkan ini matahari menjadi gelap, gempa bumi, lalu orang-orang kudus bangkit dari alam kubur, lalu kemudian tirai bait Allah terbelah dua. Itu kan salah satu misteri salib, misteri kolaps dari Yesus sendiri yang membangkitkan harapan baru. Lalu juga misalnya ketika Yesus dihujat oleh orang-orang yang melihatnya. Ini juga momen kolaps dari Yesus sendiri. Dia ditantang supaya turun dari salib. Bahkan dengan salah satu dari 2 orang disalib bersamanya kan juga nantang dia. Selamatkan kita dari kolaps ini kalau kamu memang benar-benar Mesias. Ya.
Itu rahmat yang dimohon. Lalu kemudian yang terakhir saya kira adalah refleksi pertemuan kolapsologi ya. Mungkin dari doa-doa hari-hari ini kita bisa melihat misalnya mana sih pokok-pokok yang menyenangkan, yang menggembirakan, memberikan kita dorongan ya, pengalaman doa hari-hari ini, pembaruan hidup, perutusanku sebagai orang Kristiani. Sebutkan juga kegalauan ya. Nah, ini kolapsnya di sini. Sebutkan juga kolaps-kolaps yang kita alami, kegalauan, kerisauan, keresahan, pesimisme, kegetiran hidup dalam hidup ini. Dan yang terakhir, kita kan memasuki pertemuan kolapsologis ya, perjamuan malam terakhir, Ekaristi ya. Langkah apa saja yang harus aku lakukan? Pembaruan hidup apa yang mendesak, paling berbobot? Artinya apa? Pembaharuan hidup yang memberi harapan. Harapan untuk keluar, bangkit dari kekolapsan, dari keruntuhan itu. Nah, saya kira itu yang bisa saya berikan untuk malam ini. Mohon maaf ya karena kalau tidak begitu biblis ya. Ini hanya pengalaman hidup saya dan sebagai orang Yesuit yang hidup dalam dunia sekular ya kurang lebih seperti ini yang saya pahami dari kolapsologi. Terima kasih, Mengfung, saya kembalikan. Iya, Romo, malam ini saya yang diberi tugas untuk untuk memandu. Terima kasih, luar biasa ini. Paparan Romo sangat membuat semua orang mendengarkan dengan seksama, sangat runut, penjelasannya juga luar biasa mencerahkan. Inilah salah satu bukti bahwa Romo memiliki budaya membaca, sehingga pengetahuannya sangat luas ya Romo. Dan kita seharusnya punya waktu 40 menit untuk bertanya jawab, tetapi karena materinya sungguh sangat bagus, sehingga kita saat ini hanya punya waktu sekitar 20 menit, Romo. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk ke dalam sini. 3 saat ini. Saya bacakan sebentar ya, Romo. Yap. Nah, yang pertama sebenarnya sudah dijelaskan oleh Romo tadi, terjawab dalam penjelasan Romo tadi. Apakah kolapsologi sama dengan cannonball moment? Nah, kayaknya ini sudah terjawab semua ya Romo tadi. Ya. Lalu yang kedua, ini tentang keraguan seorang Yasinta Krismasanti, kawan saya ini. Terima kasih untuk pemaparan materinya, Romo Bayu. Saya sangat setuju dengan poin supply dan demand. Karena saya juga pernah berpikir, saya pernah merasa begitu gencar mengedukasi anak-anak saya, orang-orang di sekeliling saya, untuk tidak menggunakan styrofoam maupun plastik-plastik dalam aneka rupa, yang sebenarnya mungkin nggak terlalu perlu. Tetapi ketika melihat pedagang-pedagang makanan yang habis belanja untuk keperluannya berdagang dan melihat tumpukan styrofoam yang mereka beli, saya jadi sedih dan berpikir, gimana mau berkurang kalau styrofoam buat makanan ini masih terus diproduksi dan membuat beberapa kalangan orang jadi berpikir, lah kan sudah dibuat, daripada jadi mubazir, ya mendingan dipakailah. Menurut Romo Bayu sendiri, usaha-usaha apa saja yang bisa dilakukan setiap pribadi ataupun komunitas untuk bisa membawa pengaruh nyata yang cukup kuat agar mendukung terciptanya perubahan sistem yang diperlukan supaya mendukung usaha menyelamatkan bumi. Silakan Romo. Oke, seperti tadi yang saya bilang ya, emang dalam arti tertentu harus mengubah sistemnya ya. Nah, ini di Indonesia belum menjadi suatu budaya, misalnya seorang politisi itu dalam kampanyenya menyitir atau menyinggung soal perubahan iklim. Itu belum menjadi hal di sini ya. Di negara-negara lain itu sudah, ya terutama negara-negara maju ya kayak Eropa, di Amerika itu sudah ada sampai sana. Maka ada politik hijau, jadi kandidatnya biasanya menunjukkan kita akan buat ini supaya terhindar dari impact atau pengaruh dari perubahan iklim ya. Dan memang ini kalau dalam level personal ya mudah ya, artinya kita bisa puasa ya dari demand. Kan kita punya demand sebagai consumer, ya kan? Ya, Kita bisa Romo, puasa mudah sekali itu. Romo Bayu, nuwun sewu supaya kami bisa melihat Romo dengan lebih jelas, mohon dimatikan share screen-nya.
Oke. Sorry. Oke. Ya itu Monggo tadi. dilanjutkan Romo tadi sampai yang dunia Itu kan kalau dalam hal level personal itu mudah. Tapi dalam level yang lebih luas, masyarakat itu memang agak sulit ya. Tapi baik juga misalnya diusahakan, mungkin bisa diusahakan dalam level misalnya kecamatan. Nah, gini, kalau kecamatan gini. Di kota saya, di Tucson itu, kantor kecamatan itu jadi tempat untuk mengumpulkan plastik bekas. Ya. Jadi plastik itu dipilahkan, plastik kalau kita lihat plastik itu, misalnya botol aqua, itu di ininya, di dasarnya itu ada segitiga itu loh. Ada tulisan tahu itu biasanya 1, 2, 3, sampai 7. Nah, itu dipilah. Jadi Tucson itu masyarakat itu diajari memilah plastik. Ini nomor 1, 2 di sini, 3, 4, 5 di sini, nomor 7 di sana. Nah, kantor kecamatan itu jadi tempat pembuangan. Jadi dikumpulkan di kantor kecamatan. Dan kantor kecamatan ini bekerja sama dengan perusahaan startup gitu, bikin blok dari plastik. Nah, blok dari plastik kayak batako dari plastik. Itu oleh mereka dijadikan bangku taman misalnya, atau dijadikan pembatas untuk drainase, ya, air kayak gitu. Ini kan membangun kesadaran publik ini yang butuh kehendak politis ya. Kalau itu nggak ada ya nggak akan jalan. Nggak akan jalannya ya orang sendiri-sendiri jalan dalam level personal. Maka ya akhirnya nggak akan terjadi. Misalnya kayak tadi yang contohnya styrofoam ya. Ya pedagangnya aja beli styrofoam terus kita bilang ke pedagang, Bu, saya nanti pakai daun pisang aja ya, nggak ada daun pisangnya ya toh. Maka memang akhirnya kita mau puasa juga susah karena suplainya ada dan memang ada di situ. Maka pendidikan masyarakat itu memang perlu kehendak politis dari pemimpinnya. Ya, pemimpinnya kan dipilih oleh masyarakat. Masyarakatnya juga harus punya kehendak politis secara bersama. Kalau nggak akan jalan. Saya kira gitu ya. Maka ya nggak tahu di Indonesia ini kapan akan mulai, saya juga nggak tahu. Memang sudah beberapa tempat memang sudah mulai memilah, Romo, yang plastik-plastik juga disendirikan, itu pun juga dipilah jenis plastiknya. Tetapi memang hanya tempat-tempat tertentu belum memasyarakat. Yang baru mulai terasa membawa kantong belanja sendiri. Jadi sudah tidak ada plastik, itu sudah mulai terasa. Tetapi itu juga memerlukan waktu yang tidak sebentar, Romo, sangat lama, dan kadang-kadang juga masih ada yang colong-colong pakai plastik juga, terutama kalau di pasar-pasar masih pasar tradisional. Betul. Pertanyaan berikutnya ya, Romo. Terima kasih tadi atas jawabannya. Semoga sudah cukup menjelaskan ya. Nah, Romo, dengan kesadaran dan niat mengupayakan reforms dan adaptation saat membangun harapan dalam pertobatan pada situasi kolapsologis, skenario optimistik dan realistik seperti apa yang kita bangun menurut Romo? Ya, bisa diulangi pertanyaannya, awalnya gimana? Ya, pertanyaannya ini udah pakai pesan nih, nggak jelimet kan, Romo, pertanyaan saya. Sebaiknya ini kita masih ada waktu, tetapi secara singkat dan jelas saja ya, Bu Harining Marjuki, monggo silahkan membuka mute, di unmute saja, bisa dibantu. Romo, selamat malam, terima kasih Mbak. Romo, saya nggak pakai video ya, Romo. Oh iya, nggak apa-apa. Romo, dengan dasar fondasi kita sadar dan niat mengupayakan reforms and adaptation. Dan saat kita ingin mengupayakan, saat kita membangun, kita mempercayai harapan itu ada dalam pertobatan pada situasi kolapsologi seperti ini, kolaps ini, Romo. Romo, kalau kita berpikir dengan skenario building, Romo, skenario optimistik dan realistik seperti apa sih, Romo, yang kita bisa bangun? Karena saya ingin menulari rasa percaya bahwa ya kebaikan itu bisa terjadi pada orang-orang di sekitar saya, orang-orang terdekat saya. Jadi skenario optimistik dan realistik apa yang bisa kita bangun kalau menurut Romo? Begitu, Romo. Saya percaya dengan pengalaman sebagai guru terbaik ya. Biasanya orang itu kalau dikasih tahu dalam konteks misalnya hanya dikasih tahu secara
moral atau etis ya, orang nggak akan sampai. Butuh pengalaman. Nah, kalau kita punya pengalaman yang real bagi kita, collapse, lalu kemudian bangkit, ya, dan ada harapan, dan itu kita ceritakan pada orang lain, saya kira itu lebih meyakinkan, ya, daripada sekedar teoritis, ya, moral teoritis. Ya, ini nanti ada cara ini, cara rohani seperti ini, cara moral seperti ini, cara etis seperti ini, dalam tatanan filosofis, teologis, spiritual. Nah, kalau dalam tatanan itu ya orang susah untuk sampai pada keyakinan ada harapan, susah. Makanya saya pikir harus ada pengalaman konkret. Kalau kita sebagai orang yang ingin memberikan harapan pada orang lain, menunjukkan harapan, kita sendiri harus sudah pernah mengalaminya. Ya, dengan mengalaminya, menceritakan pada orang lain, kita menjadi yakin, oh iya ada kok harapan. Oh dia aja cuman orang seperti itu, Bayu yang cuman orang seperti itu punya harapan, oh masa saya nggak punya, kan gitu. Apa kasarannya ya? Atau seperti yang saya tunjukkan tadi, kisahnya Fransiskus, ya Paus Fransiskus, itu kan jelas, oh iya, dia pernah kesepian saat studi. Saya juga pernah saat studi merasa kesepian. Dia bisa mengatasinya. Maka saya yakin saya juga bisa mengatasinya. Gitu. Atau yang ingin operasi. Gila, itu orang paru-parunya udah hilang, separuhnya masih bisa hidup sampai 80 tahun. Masa kita nggak bisa menjaga kesehatan? Nah, dengan pengalaman biasanya orang lebih terkena, ya, tergerak. Saya kira seperti itu ya jawaban saya. Untuk memotivasi orang lain supaya apa ya, merasakan ada harapan di balik kolaps keruntuhan ini. Terima kasih. Terima kasih, Baik. Romo. Terima kasih, semoga menjawab ya Bu ya. Ini pertanyaan terakhir Romo dari Bu Oke. Sisilia Triastuti, karena kita masih ada waktu nanti harus untuk pengendapan. Ya. Malam Romo Bayu, mengenai pertanyaan untuk apa hidup ini, karena pada akhirnya hanya kematian dan selesai. Kayaknya tidak ada jawabannya ya Romo, karena mungkin yang punya hidup tidak memaksudkannya untuk mempersoalkan endingnya, tetapi berfokus pada prosesnya. Pada apa yang terjadi di antara kelahiran dan kematian selama hidup itu berjalan, atau bagaimana kita mengisi dan memaknainya, sehingga hidup selanjutnya punya makna yang lebih baik lagi karena apa yang kita tinggalkan di belakang setelah hidup kita usai. Bahwa muncul pertanyaan hidup itu untuk apa, kayaknya justru menunjukkan betapa banyaknya makna hidup sehingga selalu dipertanyakan. Ini sekedar sharing yang dipikirkan Ya, ketika... setuju. Saya setuju 1000%. Memang akhirnya yang jadi soal bukan endingnya kok. Yang jadi soal tuh apa yang mau kita isi. Dari mulai kita ada sampai ending. Ya. Jadi ya saya kira itu yang penting. Maka ketika saya mempertanyakan diri saya sendiri, lah terus makna hidup ini apa? Saya nggak pikir, nanti aku mati. Kan gitu, nggak ya sampai sana. Seperti karena ayah saya meninggal, ya kan? Tapi kan jadi soal, lalu gimana saya mengisi hidup ini sampai sebelum saya meninggal? Nah, itu yang jadi poinnya saya kira. Ya, saya setuju dengan itu. Terima kasih. Memperjelas saya kira itu dari pengalaman saya yang sangat sekular ini. Iya, baik Romo. Tetapi tadi juga Romo mengatakan yang kuncinya itu yang terakhir, memilih rugi bersama Allah itu kayaknya memang pilihan yang juga sangat tepat ya Romo. Saya tiba-tiba teringat pada satu pengalaman ketika kita sudah tidak mempunyai penghasilan yang rutin, tetapi kemudian ada tawaran untuk menjadi entah karena keahlian atau apa, ada tawaran kemudian menjadi satu instruktur atau apa yang kemudian menjamin penghasilan. Tetapi kalau menjalani itu akhirnya harus menghilangkan kesempatan untuk mengikuti webinar seperti ini, lalu berdoa bersama, berkumpul bersama, pelayanan nih kan. Dan itu akhirnya dipilih untuk rugi bersama Allah, tetapi kadang-kadang rugi bersama Allah itu justru membahagiakan ya Romo. Ya, persis. Memang itu misterinya memanggul salib, misterinya rugi bersama Allah ya gitu. Jadi ada apa ya? Akhirnya tuh dari pengalaman saya, akhirnya itu ada maknanya ya. Oh ini toh ternyata itu
nggak bisa diceritakan kecuali orang mengalami sendiri. Ya, dirasakan itu yang penting. Pengalaman itu ya Romo yang penting. Ya. Baik, masih ada 1 menit lagi Romo, mohon closing statement-nya. Oh, masih ada 5 menit Romo. Masih ada 5 menit. 5 menit loh. Masih 5 menit sampai 20:50. Oke. Saya kira ini ya, closing statement-nya adalah dalam hidup ini kita mesti mengalami kolaps. Entah sekali, 2 kali, atau berkali-kali. Tapi jangan pernah kita merasa akhirnya ya sudah doomed, ya artinya ya udahlah kolaps ya kolaps selesai. Tapi kita mesti selalu membangun harapan dari hidup kita. Kalau kita orang Kristiani, kita merayakan Ekaristi setiap hari, saya kira normal membangun harapan itu. Malah kalau nggak membangun harapan, itu nggak normal. Jadi membangun harapan itu adalah sesuatu yang niscaya bagi kita sebagai orang Kristen. Terima kasih. Baik, Romo. Membangun harapan dalam kolapsologi dalam diri kita itu satu-satunya pegangan yang membuat hidup kita tetap hidup ya Romo. Betul. Terima kasih Romo Bayu, Romo Bayu Risanto atas pengajarannya yang luar biasa malam ini. Masih ada sedikit waktu, saya minta sebentar ya Kakak Mevo, masih ada 3 menit. Saya ingin tahu mungkin kami semua juga ingin tahu, Romo apa yang Romo lakukan di Departemen Science and Meteorologi di sana? Ceritakan sedikit Romo. Oke, jadi saya punya beberapa proyek ya. Secara umum proyeknya itu adalah meneliti, mengkonstruksi program komputer programming, ya saya programming memang, untuk forecasting, untuk membuat perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca yang saya buat ini ada yang satu proyek dengan National Science Foundation. Ini perakiraan cuaca 24 jam, 48 jam ke depan. Ya, jadi cepat dan harus akurat. Kami dapat dana dari NSF dan juga dari pemerintah Meksiko. Lalu yang kedua ini proyek dari Saudi Arabia. Nah, ini forecasting untuk 3 bulan ke depan. Nah, yang jadi ini buka rahasia aja. Saya ini dapat proyek untuk bikin perakiraan cuaca untuk musim haji nih 2023. Yang meminta itu Kementerian Haji di Jeddah. Jadi hari-hari ini saya sibuk untuk membuat beberapa program script ya, coding untuk perakiraan cuaca, untuk proses analisis secara cepat. Nah, memang saya bukan ahli komputer, tapi ya memang setiap orang yang bekerja di bidang atmospheric science, terutama forecasting, ya harus bisa coding memang. Jadi ya agak pusing ya kadang-kadang. itu kurang lebih. Iya, namanya juga sesuai dengan namanya ya, Romo. Wah. Bayu itu berhubungan dengan semua yang ada di meteor. Ya, Bayu itu angin. Bumi. Baik, terima kasih sekali lagi Romo Bayu Risanto atas pemaparannya yang sungguh. Mari kita beri aplaus atau memberi reaction kepada Romo Bayu. Dan saya kembalikan kepada Kak Retno. Silakan Kak Retno. Kak Retno, apakah Kak Retno hilang? Ya, mohon maaf ada kendala sedikit di. Oh ya, silakan. Terima kasih banyak, luar biasa Romo Bayu. Terima kasih banyak untuk paparan pertobatan kolapsologinya yang sangat menarik malam ini, dan juga kepada Kak B yang sudah dengan sangat baik memandu sesi acara tanya jawab kita. Nah, acara kita belum selesai, jadi jangan kemana-mana dulu. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan, kemudian ada kuis, foto bersama, dan eksamen. Nah, Romo, Suster, Ibu Bapak, dan rekan-rekan semua, pengumuman yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Prio,
Romo Bayu dan Romo-Romo lain yang sudah mendampingi program Retreat in Daily Life model-model pertobatan yang berlangsung sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Mei 2023. Juga berterima kasih kepada semua peserta yang hadir pada malam hari ini dan yang telah dengan setia mengikuti rangkaian acara RDL dari awal. Juga kepada rekan-rekan kolaborator dari Christian Life Community atau CLC, kemudian dari Latihan Rohani Pemula, dari Mitra Ignatian yang sudah mengulurkan tangan untuk bekerja sama dalam memandu acara dan melayani percakapan rohani. Tak lupa juga kepada Ibu Lena Abdi yang tadi sore sudah ikut melayani memimpin doa Rosario. Untuk retreat in daily life model-model pertobatan ini akan ditutup dengan retreat offline yang akan dibimbing oleh Romo Prio bertempat di Kinasi Resort and Conference Bogor tanggal 26 dan 27 Agustus 2023. Pendaftaran masih dibuka sampai dengan tanggal 30 Juni. Bagi yang ingin ikut, silahkan menghubungi nama dan nomor telepon yang tercantum di e-flyer yang sudah dikirim oleh panitia di WA Group. Sebagai tambahan informasi, panitia akan menyediakan transportasi bus dari Jakarta ke Kinasi pulang pagi untuk peserta yang membutuhkan atau bagi peserta yang tidak ingin membawa kendaraan sendiri. Untuk besaran biayanya nanti akan diinfokan di WA Group. Kemudian, untuk melengkapi rangkaian pendalaman pertobatan kolapsologi ini, kita akan ada latihan doa yang diselenggarakan di hari Sabtu, 3 Juni 2023 pukul 19.30 sampai 21. Biasanya akan dipimpin oleh Romo Eko ya. Tapi nanti kita lihat apakah beliau bisa hadir. Lalu percakapan rohani akan diselenggarakan sesuai jadwal, yaitu di minggu kedua bulan Juni, tanggal 12, 15, dan 17 Juni. Diharap rekan-rekan semua tidak melewatkan kedua acara tersebut karena ini adalah sesi yang terakhir. Kemudian pengumuman selanjutnya, SBS bekerja sama dengan CLC Jakarta akan menyelenggarakan webinar untuk menggali nilai-nilai kerohanian dan rasuli Santo Petrus Faber. Diselenggarakan pada hari Selasa 20 Juli 2003 pukul 19 sampai 21 dengan narasumber Romo Niko Octaviano Serika Jesus. Informasi lebih lanjut akan disampaikan di WA Group. Nah, demikian beberapa pengumuman yang disampaikan. Sekarang kita akan masuk ke sesi quiz. Nah, teman-teman, mari kita stretching sebentar sambil siap-siap melihat catatan atau screenshot materinya. Ada satu pertanyaan yang akan diberikan. Silakan sampaikan jawabannya di kolom chat dan jawaban yang paling benar dan pertama kali lihat di layar saya akan dinyatakan sebagai pemenang. Hadiah untuk quiz ini adalah voucher mengikuti SBS Angkatan 11 untuk tahun 2024 ya, senilai Rp500.000. Kuis ini tidak berlaku untuk peserta yang sebelumnya sudah pernah menang kuis, juga tidak berlaku untuk kakak-kakak panitia karena semuanya sudah ber-GPS ya. Dan sekarang mari kita siapkan jari-jarinya di atas keyboard, cepat-cepat. Dan pertanyaannya, siapa nama tokoh Jesuit yang menyinggung tentang kolapsologi dalam pengantar preferensi kerasulan universal? Siapa nama tokoh Jesuit yang menyinggung tentang kolapsologi dalam pengantar preferensi kerasulan universal? Yuk, silakan dilihat catatannya. Ditunggu. Gawat. Oke. Baru satu yang menjawab. Oke, silakan. Lanjut, siapa? Semoga tidak terlalu sulit ya pertanyaannya. Ini ada di awal-awal sekali nih. Awal-awal materi.
Kenapa tokoh Jesuit yang menyinggung tentang kolapsologi dalam pengantar preferensi peraturan universal? Sudah ada 3 orang, tapi 3-3-nya alumni SBS. Oke. Alfonsus ini. Nomor 12, Kak, Alfonsus Agus. Oh, baik. Sudah ada jawaban yang benar dan non alumni SBS itu dari Pak Alfonsus Agus Kristianto dari Bandung. Jawabannya Makasih, Bu. adalah Philip Endian. Endian. Yesus. Selamat ya Pak untuk jawabannya yang benar. Nanti silakan Bapak menghubungi panitia untuk klaim hadiahnya dan jangan lupa informasikan untuk alamat kirimnya. Oke, Bu. Oke, kemudian kamu suster, ibu bapak dan rekan-rekan, acara pendalaman materi RDL yang terakhir dengan tema pertobatan kolapsologi sudah selesai. Semoga apa yang sudah diterima malam ini dapat bermanfaat, dapat menginspirasi dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita semua. Selanjutnya kita akan foto bersama untuk menghadirkan momen kebersamaan malam ini. Silakan dibuka kameranya, kemudian kita akan eksamen dan ditutup dengan berkat penutup oleh Romo Priyo. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya malam ini dan terima kasih juga kepada kakak-kakak panitia di belakang layar untuk supportnya dan Kak Bey yang sudah membantu sesi tanya jawab. Saya Retno undur diri, sampai berjumpa kembali di acara-acara SBS selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati. Baik, mari Ibu Bapak kita buka kamera. Di layar saya ada 3 layar. Silakan yang masih belum buka, saya tunggu sampai hitungan ketiga ya, pertemuan terakhir kita. Silakan membuka kamera. Baik. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Kak Mevong, terima kasih kakak-kakak.
Mohon berkat dari Romo. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami tegangan antara titik terang dan titik gelap, dan juga kita mungkin ada yang dalam tegangan itu, pelan-pelan oleh Allah dirubah, bergeser menjadi ke titik yang lebih terang. Dan semoga juga istirahat Anda semua pada malam hari ini mendapat bimbingan, kekuatan, serta berkat-Nya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo Priyo.